Surga itu suci, mulia, dan dia tidak boleh ada sesuatu yang menghilangkan kehormatannya. Dan salah satu kehormatan yang dijaga di surga adalah tidak boleh ada yang telanjang. Maka semua yang hari ini di dunia telanjang diharamkan kembali masuk surga. Itu kuncinya. Maka Nabi mengatakan, ada 3 model perempuan yang tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu berjamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang dampak dari memakan harta haram. Dan kita sudah bahas 2 di antara dampaknya. Yang pertama, barang siapa yang mengkonsumsi harta haram, maka dia dengan mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena Allah mengaitkan ayat tentang makan dan minum, lalu Allah katakan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian yang kedua, yang terakhir kita bahas, barang siapa yang memakan haram, maka akan mempersulit datangnya hidayah kepadanya. Jadi yang makan haram susah mendapatkan petunjuk dari Allah, susah memulai kebaikan. Kalaupun dia mendapatkan hidayatul irsyad, yaitu mengenal iman dan Islam, tapi dia tidak mendapatkan hidayatul taufiq, artinya tidak mampu mengamalkan hidayahnya. Islam, kalau dikatakan beriman, dia beriman, tapi dia tidak mampu beramal saleh. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yang memakan haram, dampak berikutnya adalah akan suka melakukan keburukan. Jadi suka melakukan maksiat. Jadi begitu mudahnya dia jatuh ke dalam dunia maksiat. Jadi semua pekerjaan yang haram dia lakukan tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Jadi bagaikan rem blong, semua diterobosnya. Mulai dari tata cara berpakaian, berperilaku di antara sesama, menjadi pencuri, perampok, begal. Jadi orang yang dimulai dari makan yang haram akan memunculkan perilaku suka atau mudah jatuh ke dalam maksiat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salah satu gambaran sehingga para ulama mengambil kesimpulan tentang adanya hubungan antara makan haram dengan perilaku maksiat. Itu ketika Nabiullah Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga,
Allah menggambarkan keadaannya. Kata Allah, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Ketika Nabiullah Adam dan istrinya Hawa melanggar aturan Allah, yaitu memakan sesuatu yang diharamkan. Nah, di sini disebut dia telah memakan haram. Nama buah khuldi dipakai oleh syaitan atau iblis untuk menggoda Adam. Jadi khuldun itu kekal. Iblis mengatakan kalau engkau makan buah yang kekal ini, engkau tidak akan dikeluarkan dari surga. Nabi Adam bersikukuh tidak mau memakannya. Namun akhirnya jatuh juga ketika istrinya mulai memakannya. Makanya laki-laki ini lebih mudah jatuh dari godaan perempuan dibandingkan godaan iblis. Tapi tak bisa kita tarik kesimpulan bahawa perempuan lebih bahaya daripada iblis. Namun walaupun begitu, keadaan laki-laki begitu. Daya tarik perempuan salah satu jalan yang dijadikan oleh iblis sebagai jembatan untuk melakukan maksiat. Makanya Rasulullah berpesan bahawa yang paling dikhawatirkan pada umatnya yaitu laki-laki yang akan mendapatkan fitnah atau ujian melalui perempuan. Mabuk tidak, judi tidak, tapi menyuka kenang, urinang, nyangka. Orangnya salat berjamaah, sedekah banyak, wakaf di mana-mana, tapi selingkuh. Itu laki-laki. Nabi Adam itu tidak makan, tapi Hawa memakannya. Dan kenapa Hawa memakan buah dari yang diharamkan Allah itu? Para ulama mengatakan bahawa di antara pengaruhnya adalah karena iblis memakai nama Allah. Jadi iblis sudah mulai bersumpah-sumpah dengan nama Allah. Dia mengatakan dengan nama Allah, lalu dia mengatakan sungguh Allah tidak akan mengeluarkan kalian dari surga. Jadi dipakai nama Allah. Ketika dipakai nama Allah, tidak terbayang oleh Siti Hawa dan Adam bahawa itu sebuah penipuan. Maka penipu paling bahaya hari ini adalah yang memakai nama Allah. Datang ke kita berhutang, lalu dia memakai nama Allah, mengatakan demi Allah saya belum makan, demi Allah isteri anak saya kita kasih sekitar 4 juta, 5 juta, adanya dipelung Pak Bertuah nama Holi. Maka hati-hati dengan orang yang suka bersumpah. Hati-hati dengan orang yang sedikit-sedikit membawa nama Allah. Lalu memang psikologi perempuan pada waktu diciptakan, karena sensitivitasnya tinggi, lembut, maka mudah terayu. Perempuan ini jatuhnya apabila dirayu. Syaitan tidak berhasil pada Adam, tapi berhasil pada Hawa dengan rayuannya. Makanya tukang jual apapun hari ini itu nunggu-nunggu suami tidak ada di rumah. InsyaAllah barangnya laku di rumah itu. Tapi kalau ada suami akan mengatakan, ngapain beli itu terus-terusan, yang kemarin saja belum selesai. Dulu sudah ada rice cooker satu, begitu datang yang merayu yang kedua, dia katakan rice cooker ini beda, baru niat saja nggak usah ditekan on off sudah masak sendiri. Ini bisa untuk jagung, ini bisa untuk ini. Itu perempuan langsung jadi itu. Nanti yang dihabisinya suaminya. Padahal suami nggak ada rencana beli. Begitulah perempuan mudah terayu. Begitu juga ini kunci menghadapi perempuan. Perempuan itu akan mudah dijatuhkan dengan rayuan. Jadi kalau sudah ngambek, sudah marah, merayulah, puji-pujilah, katakan bahwa dia cantik, walaupun itu memang fitnah. Tapi katakan yang baik-baik, insya-Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, setelah mereka berdua makan, apa yang terjadi? Fabadat lahuma sawatuhuma. Langsung hukuman pertama yang mereka terima adalah ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nanti kemudian ketika mereka berada di muka bumi, watafiqa yakhsifani min waraqil jannah, lalu mereka mulai mencari daun-daun yang ada di surga. Jadi ketika sebelum detik-detik diturunkan ke muka bumi, hukuman Allah bagi mereka adalah dengan mempermalukan mereka, yaitu dengan cara menjatuhkan kehormatannya sebagai penduduk surga, ditelanjangkan. Lalu mereka mulai mencari-cari daun-daun yang ada di surga untuk menutupi diri mereka, kata Allah. Jadi di sini para ulama ahli tafsir itu mengatakan beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Adam dan Hawa ke bumi dalam keadaan telanjang, itu menunjukkan bahawa surga itu tidak boleh diisi oleh orang telanjang. Surga itu suci, mulia, dan dia tidak boleh ada sesuatu yang menghilangkan kehormatannya. Dan salah satu kehormatan yang dijaga di surga adalah tidak boleh ada yang telanjang. Maka semua yang hari ini di dunia telanjang diharamkan kembali masuk surga. Itu kuncinya. Maka Nabi mengatakan, ada 3 model perempuan yang tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Siapa mereka? Ternyata semuanya berurusan dengan pakaian, fashion. Yang pertama kata Nabi, nisa'un kasiyatun ariyat, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Ini belum telanjang bulat. Semua perempuan yang memakai pakaian tapi telanjang, mirip telanjang, baju seksi, baju ketat, nyan haram surga. Ini hadis sahih. Kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak boleh. Padahal baru bau surga 70 tahun sebelum mencapai pintu surga, itu baunya telah tercium. Jadi mereka tidak akan mencapai pintu surga sedikit pun. Tidak boleh menikmati bau surga pun. Siapa mereka? Anak gadis kita hari ini yang memakai pakaian-pakaian ketat, seksi, celana seksi, baju seksi, membungkus badan, lagi timpan ni pakai wajah. Timpan itu kan enggak perlu kita buka penutupnya, kita sudah tahu isinya. Timpan itu tembus pandang, sampai kita tahu isinya kelapa atau serikaya, tak perlu buka daunnya. Begitulah hari ini gadis-gadis timpan, ibu-ibu yang timpan-timpan ini, itu hati-hati. Karena dulu Siti Hawa ditelanjangkan, diharamkan menuju surga, diturunkan dari surga dalam keadaan telanjang. Itu bermakna yang telanjang haram masuk surga. Nanti ditambah lagi oleh Nabi, kemudian mumilatun ma'ilan. Kalau mereka berjalan-jalan, itu perempuan, maka mereka berjalan dalam keadaan berlenggak-lenggok. Jadi sengaja berjalan untuk menarik perhatian. Lalu yang ketiga, waru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Kata Imam Nawawi, karena hadis ini riwayat Muslim, Imam Nawawi mengatakan maksud punuk unta yang miring adalah mereka memakai sanggul untuk keindahan ubun-ubun kepala mereka. Haram surga. Bagaimana dengan suaminya? Kalau suaminya melepas istrinya di pasar, di jalanan, dalam keadaan berpakaian ketat, celana jin, ketatnya minta ampun, celana jinnya pun tak sampai ke mata kaki, itu dianggap fashion, dianggap seksi. Suami melepaskannya begitu saja dari rumah, maka suami pun akan diseret oleh istri ini menuju surga, menuju ke neraka. Anak-anak gadis kita hari ini keluar dari rumah, kenapa bisa berpakaian seksi? Oh ya, oh mak, kenapa tembus mereka? Apakah mereka keluar dari pintu atau dari jendela?
Kalau mereka keluar dari pintu, kenapa ayah ibunya diam saja? Maka ayah ibunya pun dimasukkan ke neraka, membiarkan anaknya berpakaian ketat. Itu pakaian ketat, apalagi kalau sampai telanjang. Pakaian ketat saja haram surga, apalagi telanjang. Nah, itu makna pertama maksud dari ayat Allah, bahawa telanjang itu diharamkan kembali menuju surga. Apakah hanya berlaku bagi perempuan saja? Tidak. Laki-laki itu auratnya bainas surrah war rukbah. Di antara pusar dan lutut. Dalam mazhab Syafi'i di antara. Jadi pusar tidak termasuk aurat, lutut tidak termasuk aurat, tapi di antara. Sedikit naik aurat, sedikit turun dari pusar aurat. Dan hari ini laki-laki juga sama. Memakai celana pendek, jogging di pagi hari, jalan sana, jalan sini, kadang-kadang olahraga di sore hari. Masya Allah, tidak ada rasa takutnya dengan celana pendek, nampak pahanya. Jadi dia fikir bahawa malaikat tidak mencatatnya. Dan ini semua adalah bahagian daripada terbukanya aurat. Jadi jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang disebutkan lebih banyak perempuan? Karena perempuan lebih menarik. Karena perempuan fisiknya lebih menarik. Laki-laki mau telanjang di jalan pun, Pak, perempuan bukan mendekat, Pak. Perempuan akan melarikan diri sambil muntah-muntah. Bapak yang tegap sekali badannya pun coba buka baju di jalan atau pergi ke pasar, itu ibu-ibu bukan kagum tapi menjijikkan. Kata ibu-ibu, cukup luan denging, buka-buka baju ke kawan ramai, kata ibu-ibu. Tapi kalau perempuan yang sedikit saja nampak auratnya, itu menjadi daya tarik. Makanya perempuan lebih diikat dengan hukum daripada laki-laki. Karena laki-laki punya syahwat kepada perempuan berlebihan. Syahwat perempuan bukan pada fisik laki-laki, tetapi pada isi dompetnya laki-laki. Itu yang perlu difahami benar-benar. Maka menundukkan perempuan bukan dengan melakukan senam pagi, ikut gym macam-macam, tapi keluarkan isi dompet. Itu tunduk semua perempuan. Dan jemaah melakukan Allah. Lalu makna kedua, kenapa Allah telanjangkan ketika terjadi perkara itu? Ternyata berhubungan dengan makan haram. Tadi yang menjadi penyebab adalah makan buah yang diharamkan Allah. Dan hukumannya ternyata adalah berubah menjadi profil atau orang yang telanjang. Disinilah para ulama mengambil kesimpulan. Karena setiap ayat dengan ayat, antara huruf dengan huruf, antara cerita dengan cerita, itu ada munasabah. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahawa orang yang suka makan haram, maka dia akan membuat dirinya mudah untuk telanjang. Dan telanjang itu perwakilan daripada maksiat. Di antara salah satu maksiat terbesar adalah telanjang. Maka orang yang suka makan haram, mengkonsumsi haram, baik untuk dirinya, memberi makan haram untuk anak gadisnya, untuk anak-anaknya, istrinya, maka yang terjadi adalah mereka akan terbiasa melakukan maksiat. Salah satu maksiat yang akan dibiasakan adalah telanjang di depan umum. Maka jemaah melakukan Allah, sekarang silahkan tanya kepada mereka yang seksi. Silahkan tanya sama ibu-ibu yang selama ini tidak menjaga auratnya dengan baik. Silahkan tanya kepada mereka yang memakai jilbab hanya ke pasar saja, di depan rumah, di dalam komplek, ketika bergabung dengan suami-suami orang lain, lalu mereka membuka auratnya, bahkan memakai baju-baju yang ketatnya luar biasa, tidak ada rasa malunya. Tanya sama mereka, dari mana suaminya mendapatkan harta? Di mana kerja suaminya? Apa yang dimasukkan oleh suaminya ke dalam tubuh mereka? Dan ini adalah indikasi-indikasi. Walaupun secara umum ini terjadi, tapi satu dua ada pengecualian tentunya. Ada juga suami kerja tempat haram tapi istrinya salihah. Ada juga. Tapi ini ceritanya cerita yang umum. Kejadiannya rata-rata begitu.
Tanya sama anak-anak yang suka telanjang. Tanya sama anak-anak lelaki yang suka memakai celana pendek ketika main futsal, bulu tangkis. Kah ya? Pak kerja ayah ke? Cek ayahnya, lihat penghasilan ayahnya dari mana. Dan hampir semuanya berasal dari harta haram. Yang ayahnya tidak peduli cari harta dari harta yang halal atau haram, tidak peduli. Disikat semuanya, Pak. Asal yang namanya wang, ada nan deh peng hari haram gepa habis je bandung. Tidak peduli kerjanya sesuai prosedur atau tidak. Tidak peduli masuk kantor, peduli atau tidak peduli. Yang penting dia dapat uang. Apapun dia lakukan. Dan inilah penyebab kenapa anak kita suka bermaksiat. Jadi jangan buru-buru kita menghakimi pesantren. Jangan buru-buru kita menghakimi guru-guru anak kita. Lalu kita mulai mengatakan kepada orang lain, anak saya 6 tahun di pesantren, kok pulang, kok enggak ada perubahan? Malah anak gadis saya makin seksi pulang di pesantren 6 tahun. Bukan pesantrennya yang bermasalah. Tidak ada satu pesantren pun yang mengajarkan, nak, kalau sudah jadi alumni, pakai baju ketat ya nak. Enggak ada, hanya pesantren bungo yang nalganya. Tidak ada satu guru pun yang suka melihat muridnya menjadi orang yang bermaksiat. Coba tanya pada diri sendiri, SPP dikirim dengan uang apa? Kasih jajan dia uang dari mana? Kasih makan dia uang dari mana? Yang kita beli tiap hari itu gaji kita halal atau tidak? Kalaupun gaji halal, kadang-kadang kita men-settingnya menjadi haram. Berkhianat di dalam pekerjaan itu menyebabkan gaji haram. Menipu satu aib saja, orang jualan nipu satu aib saja, itu haram. Kadang-kadang orang jualan enggak mikir, tidak mikir. Sedikit saja terjadi permasalahan yang dia tipu orang, maka penghasilan hari itu haram. Dia tipu modal saja haram. Sempat dia katakan saja kepada pembeli, ini modalnya 25.000 ibu, kami jualnya 30.000, cuma 5.000 kami ambil. Padahal dia ambilnya bukan 25.000, dia ambilnya 15.000. Tapi untuk membuat orang merasa, oh tidak mahal, cuma 5.000, itu laku barang itu langsung haram penghasilannya. Hari ini orang banyak tidak jujur. Para pemilik restoran makan, seharusnya orang yang makan itu satu paket dengan minum. Ada yang model kasih makan tidak kasih minum. Disediakan aqua, dipaksa beli aqua. Yang namanya makan itu satu paket dengan minum, ya. Tapi tidak disediakan minum, agar dibeli aquanya lagi, dapat untung lagi dari yang kedua. Nyan haram butnya. Akhirnya uang banyak, kirim anak untuk jadi hafizul Quran, kirim anak untuk jadi orang alim, berharap anak masuk surga bersamanya. Tidak akan, selama yang haram masih kita tanamkan pada diri kita, isteri kita, anak kita, maka kebiasaan melakukan yang maksiat itu akan terjadi. Maka jangan heran, Pak, keluarga porak-poranda, isteri sukanya joget-joget di depan TikTok. Ketika kita pikir-pikir, kok bisa isteri saya joget-joget di depan TikTok, padahal di depan saya enggak pernah joget-joget. Suami suruh joget di depan dia tidak mau joget, tapi di depan semua khalayak orang ramai dia joget, Pak. Dia buka auratnya. Apa yang terjadi? Makanan haram membuat orang suka melakukan maksiat, suka telanjang. Seharusnya kita suami malu kalau leher istri kita nampak dilihat orang. Seharusnya kita suami malu kalau betis istri kita dilihat orang. Tapi karena kita suka makan haram, kita bangga. Kita kasih tahu sama istri, keliling-kelilinglah komplek, kelilinglah di komplek, biar semua orang tahu betapa putihnya betismu. Kanlah kau bangai. Kenapa tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa cemburu? Makanan haram. Inilah yang menjadi salah satu penyebab. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tahanlah diri, perbaikilah cara mencari rezeki. Jangan ambil hak orang, jangan ambil punya masyarakat.
kalau seandainya itu tidak hak untuk diambil. Saya mengatakan berulang-ulang di mana-mana, kalau memang pada dasarnya masyarakat yang berbuat salah dan prosedurnya memang harus bayar, silakan bayar. Kalau tidak pakai helm, itu salah kita. Tapi kalau sudah pakai helm lalu dibuat cara untuk mengambil wang rakyat, maka itu menjadi makanan haram. Bawa pulang ke isteri dan anak, siap-siaplah menghadapi hukuman Allah. Anak dan isteri akan jatuh ke dalam maksiat dan menghancurkan hidup kita. Yang perlu dah pegah bakso bohronyo. Jadi dampak ketiga dari makan haram, anak, isteri dan kita sendiri akan mudah jatuh ke dalam maksiat. Ujung-ujungnya susah taubat, mati dalam maksiat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.